Gelombang rakyat Pati, api perlawanan menyala. Pati, 13 Agustus tahun 2025 pagi itu, atmosfer di Kabupaten Pati dipenuhi kemarahan. Dari berbagai desa, ribuan warga bergerak menggunakan sepeda motor, bahkan beriringan dengan truk dan pikap menuju jantung kota. Spanduk-spanduk dibentangkan, dan pengeras suara bergema di sepanjang jalan. Satu tuntutan utama mengemuka, batalkan kenaikan PBB, dan Bupati Sudewo mundur. Keputusan menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan hingga 250% menjadi pemicu utama. Bagi penduduk, ini adalah beban yang tak tertanggungkan. Kemarahan ini bukan hanya disebabkan oleh satu masalah. Masyarakat telah lama memendam kekecewaan atas berbagai kebijakan kontroversial. Ini termasuk penghapusan sebagian guru honorer melalui penggabungan sekolah, PHK pegawai RSUD Suwondo tanpa kompensasi, hingga rencana penghancuran masjid bersejarah, serta proyek-proyek bernilai miliaran yang dianggap tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika Bupati Sudewo menyatakan kesiapannya menghadapi 5.000 atau 50.000 orang yang berdemonstrasi, pernyataan tersebut menjadi bahan bakar tambahan. Pada hari itu, massa membanjiri alun-alun Pati, mengakibatkan jalan-jalan utama lumpuh total. Lautan manusia memenuhi setiap sudut, mengepung kantor Bupati dan DPRD. Teriakan tuntutan membelah keheningan. Di tengah kerumunan, beberapa orang menangis, yang lain berdoa, dan ada pula yang berada di garis depan, berhadapan dengan aparat. Bentrokan pun tak terhindarkan, lemparan botol dan batu dibalas dengan tembakan gas air mata. Aroma menyengat memenuhi udara, namun massa tetap bertahan. Perhatian publik nasional tak terhindarkan. 8 fraksi DPR di Pati sepakat untuk menggunakan hak angket. Langkah ini membuka jalan bagi penyelidikan yang berpotensi berujung pada pemakzulan. Terdesak, Bupati Sudewo membatalkan kenaikan PBB dan berjanji mengembalikan selisih pembayaran kepada warga. Bagi banyak orang, ini bukan hanya sekadar kemenangan angka, melainkan bukti bahwa rakyat memiliki kekuatan untuk memaksa pemerintah mendengarkan. Sejarah mencatat tanggal tersebut, 13 Agustus tahun 2025, hari ketika rakyat Pati bangkit, bersatu, dan berani menghadapi kekuasaan untuk menyatakan, cukup sudah. Tuntutan rakyat, suara dari jalanan. Di tengah kepulan asap gas air mata, di antara deru peluit dan tabuhan drum, suara rakyat Pati tidak hanya menyuarakan satu permintaan. Mereka datang dengan membawa daftar keluhan, yang menjelma menjadi serangkaian tuntutan. Pertama, yang paling keras disuarakan adalah agar Bupati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya. Bagi massa, kebijakan PBB yang mencekik hanyalah puncak dari masalah yang lebih besar. Mereka melihat kesombongan, jarak, dan pengabaian terhadap suara rakyat yang tidak dapat lagi ditoleransi. Kedua, mereka menuntut pembatalan semua kebijakan yang memberatkan rakyat, mulai dari penghapusan guru honorer akibat penggabungan sekolah, hingga PHK tenaga medis RSUD Suwondo tanpa pesangon. Seorang orator di atas mobil bak terbuka menyerukan, guru adalah penerang bangsa, dokter dan perawat adalah penyelamat rumah sakit. Mengapa mereka dikorbankan demi anggaran proyek yang tidak kami butuhkan? Ketiga, massa menuntut penghentian proyek mercusuar yang menguras APBD tanpa manfaat langsung, renovasi alun-alun yang mahal, penghancuran masjid bersejarah, hingga pembangunan Videotron raksasa, dinilai sebagai simbol pemborosan di tengah kesulitan ekonomi yang dialami rakyat. Keempat, mereka menyerukan transparansi dan audit penggunaan anggaran daerah, menuntut agar DPRD dan lembaga independen memeriksa setiap rupiah yang keluar dari kas daerah. Massa berteriak, kami membayar pajak, kami berhak tahu kemana uang itu digunakan. Kelima, perlindungan hukum bagi warga yang berani menyuarakan pendapat menjadi tuntutan penting, mengingat isu intimidasi terhadap pengkritik pemerintah mulai menyebar di kalangan masyarakat. Seorang tokoh masyarakat menyatakan, kami tidak ingin setelah pulang dari sini, ada yang ditangkap di tengah malam hanya karena memegang spanduk. Gelombang suara itu bukan lagi sekadar protes, melainkan telah berubah menjadi deklarasi rakyat. Di depan kantor Bupati, di bawah terik matahari dan sisa-sisa gas air mata, warga Pati mengakhiri orasi mereka dengan satu kalimat yang bergema seperti sumpah. Jika tuntutan ini diabaikan, kami akan kembali lebih banyak, lebih besar, lebih keras sampai suara kami tidak bisa lagi dibungkam. Nasib sang Bupati, tekanan yang menggunung. Di balik pintu kokoh kantor Bupati, tekanan terus meningkat seperti ombak yang tak henti menerjang karang. Ribuan pasang mata tertuju pada gedung tersebut, menantikan satu keputusan. Apakah Bupati Sudewo akan menyerah atau tetap bertahan? Desakan datang dari berbagai penjuru. 8 fraksi DPR di Pati telah sepakat untuk mengajukan hak angket, sebuah jalur konstitusional yang dapat berujung pada pemakzulan jika terbukti adanya pelanggaran atau maladministrasi. Di luar, rakyat telah memberikan vonis moral, mundur. Namun, Sudewo memilih jalan lain. Ia tidak mengundurkan diri, melainkan mengumumkan pembatalan kenaikan PBB sebesar 250% yang telah memicu kemarahan publik. Selain itu, ia berjanji untuk mengembalikan selisih pembayaran pajak yang telah masuk ke kas daerah. Bagi sebagian pihak, ini dianggap sebagai kemenangan kecil bagi rakyat. Namun, bagi sebagian lainnya,
langkah ini dinilai tidak cukup untuk menghapus noda politik yang telah terukir dalam ingatan warga. Di hadapan media, Sudyo menyatakan bahwa kebijakannya semata-mata demi penataan dan pembangunan daerah. Namun, di luar sana, suara rakyat menjawab dengan dingin. Penataan tanpa hati bukanlah pembangunan, melainkan penghancuran. Kini, nasib sang bupati bergantung pada dua medan pertempuran, jalanan dan ruang sidang DPRD. Jika hak angket menemukan bukti yang kuat, pemakzulan bukan lagi sekadar ancaman, melainkan bisa menjadi kenyataan. Hingga saat ini, bayangan itu masih menghantui kursi kepemimpinan Kabupaten Pati.